Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk perjumpaan kita malam ini dalam acara Lentera Malam, Doa, Pujian, dan Renungan dari Jemaat Rantepao. Firman Tuhan yang akan kita nikmati pada malam hari ini akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Serli Kambuni dengan tema Keluarga sebagai Mesbah Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Kepada domba haus yang lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sungguh, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening, kuasa damai celang bening. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam program Lentera Malam Jemaat Rantepao. Bersama pada malam hari ini, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi makanan rohani bagi kita, supaya kita kuat dan senantiasa dimampukan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita memohon di dalam doa. Kita berdoa. Dalam hadirat-Mu yang senantiasa kami rindukan ya Tuhan, kami kembali ada tunduk kepala di hadapan-Mu. Kembali kami membawa kerinduan kami untuk menikmati firman-Mu. Malam ini Tuhan, bersama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh telah sedia
Kami sungguh telah membuka hati dan pikiran kami, bahkan kehidupan kami sendiri, untuk diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk menangkap apa maksud-Mu melalui firman yang kami baca dan renungkan pada kesempatan ini. Ya Bapa, jawablah kerinduan kami. Perdengarkanlah firman-Mu itu. Dan di dalam Kristus Yesus, kami datang di hadirat-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita mempersiapkan bacaan kita yang telah saya persiapkan dari kitab Yosua. Pasal 24 ayat 14 sampai 15. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat kondisi di zaman sekarang, sangat miris ketika kita melihat kenyataan bahwa banyak keluarga Kristen yang mengalami krisis identitas sebagai keluarga Kristen. Anak-anak kita yang terjerumus dengan hal-hal duniawi yang sesungguhnya menghancurkan masa depan mereka. Bukan hanya anak-anak kita, kita sendiri sebagai orang tua. Kita selaku orang tua tidak sedikit yang hidupnya menyimpang dari yang seharusnya dijalani sebagai seorang yang beriman. Kita lihat ada banyak keluarga Kristen yang mengalami perselingkuhan, perceraian, di tempat kerja korupsi, melakukan pelecehan, dan lain-lain sebagainya. Siapa yang disalahkan? Apakah kemajuan teknologi, pelayanan gereja yang kurang memberi perhatian, atau siapa? Mari kita tidak saling mempersalahkan dalam hal ini. Tapi, mari kita melihat dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, bagaimana sebuah keluarga itu dibangun. Dalam bacaan kita, kitab Yosua. Dalam bacaan kita ini Yosua sedang berbicara dengan suku-suku Israel. Peristiwa ini terjadi sebelum dia meninggal. Yosua mengumpulkan mereka untuk memimpin mereka dalam upacara pembaharuan perjanjian. Ya, dalam tradisi Israel, seorang pemimpin sebelum meninggal, memang dia akan mengumpulkan seorang pemimpin sebelum dia mengakhiri masa tugasnya, dia akan mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyampaikan pidato perpisahan. Yang mana tentunya di situ berisi nasihat, berisi pesan-pesan terakhirnya. Selain menyampaikan pidato perpisahan, Yosua dalam bacaan kita ini dia juga mengingatkan kembali tentang komitmen bangsa Israel kepada Tuhan. Mengapa perlu diingatkan? Mengapa mereka perlu diingatkan oleh Yosua tentang komitmen mereka kepada Tuhan? Karena mereka seringkali jatuh bangun dalam dosa. Hati mereka mudah sekali berubah dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Padahal mereka telah mengecap kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan mereka.
Karena itu Yosua meminta mereka untuk membuat sebuah keputusan tegas. Yosua katakan dalam pembacaan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Dalam Yosua 24 ayat 15a. Yosua mengatakan, meminta kepada mereka untuk membuat pilihan dalam hidup mereka. Sedangkan Yosua sendiri, dia bertekad, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebagai pemimpin, dengan tegas Yosua menyatakan imannya di hadapan bangsa yang besar itu, bahwa dia dan seisi rumahnya akan menyembah kepada Allah dan hanya kepada Allah saja. Kenapa Yosua tetap pada keputusan hanya menyembah Allah saja? Karena dia sudah melihat, mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan juga dalam perjalanan hidup orang-orang sebangsanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, belajar dari sikap Yosua ini, mari kita melihat bagaimana dengan keluarga kita. Bagaimana di dalam kehidupan keluarga kita sebagai keluarga Kristen. Sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah mengalami, menikmati kebaikan Tuhan melalui anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang diberikannya secara cuma-cuma itu, apakah kita juga sudah membangun komitmen keluarga bahwa keluarga kita akan beribadah kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas anugerah keselamatan itu? Apakah kita mau membangun komitmen bahwa keluarga kita akan beribadah kepada Tuhan? Ketika membangun komitmen seperti ini, itu berarti kita menjadikan rumah, kita menjadikan keluarga kita sebagai mesbah Tuhan. Keluarga sebagai mesbah Tuhan, itu berarti dalam keluarga kita ada penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup keluarga. Mengapa ini penting? Mengapa setiap keluarga Kristen penting menjadikan keluarganya sebagai mesbah Tuhan? Sebab melalui mesbah keluarga, ada waktu bagi orang tua mendidik anak-anak dalam pengenalan firman Tuhan, mengajak anggota keluarga untuk dekat dengan Tuhan. Dan ini dilakukan secara kontinu, terus menerus. Artinya menjadi suatu rutinitas. Seperti yang diajarkan dalam kitab Ulangan. Pasal 6 ayat 6-7 saya bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan bahwa mengajarkan firman Tuhan haruslah senantiasa dilakukan dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu, firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa penting bagi setiap kita menjadikan keluarga sebagai mesbah Tuhan. Sebab di situ akan bertumbuh bersama, kita akan bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Di situ kita akan dikuatkan bersama dalam doa pengharapan dan syukur kepada Tuhan. Sehingga badai pencobaan tak akan sanggup menggoyahkanmu karena kamu kuat dalam genggaman kuasa Tuhan. Anak-anak kita juga akan tahu kemana mereka membawa pergumulannya dan mereka mengerti bagaimana menanganinya. Karena itu,
Bangunlah komitmenmu bersama keluarga. Menjadikan keluarga sebagai mesbah Tuhan. Dan amini bahwa Dia akan memberkatimu. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terpuji nama Tuhan yang terus berkenan memberikan firman-Nya kepada kita untuk menguatkan kita dalam kehidupan yang masih diberikannya kepada kita. Mari kita syukuri itu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami. Allah yang telah menyatakan tuntunan penyertaan-Mu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Dan bahkan kami amini akan terus menyatakan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau berkenan memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Firman yang mengajak kami menjadikan keluarga kami sebagai mesbah-Mu. Tempat kami berhimpun bersama dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Menyatakan iman kami, menyatakan syukur kami, dan tempat di mana kami bersama saling menguatkan melalui firman-Mu. Kiranya dengan firman ini, kami sungguh disadarkan untuk kemudian menjadikan keluarga kami sebagai mesbah Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, dalam kehidupan selanjutnya, bersama dengan anggota keluarga, kami sungguh-sungguh
menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami kuat, sehingga kami senantiasa boleh merasakan kebaikan-Mu dan mensyukurinya dengan menjalani hari-hari kami dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih atas firman ini. Dan mari Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang dibangun di atas cinta kasih-Mu. Kiranya setiap pasangan dapat tetap saling mengasihi. Anak-anak tetap saling mengasihi, menghormati dan menghargai orang tua. Demikian sebaliknya, selaku orang tua, kami tahu bagaimana harus mengasihi, membimbing, dan mengarahkan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang mengalami pergumulan. Tuhan kiranya tetap hadir menguatkan, menuntun, sehingga dapat menemukan jalan keluar dari setiap persoalan, pergumulan yang dihadapi. Oleh hikmat-Mu kiranya mereka mengerti dan tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Biarlah kiranya cinta kasih-Mu akan terus mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap persoalan pergumulan mampukan kami menghadapinya. Dan ya Bapa, kami terus berdoa untuk setiap orang-orang yang Engkau pakai menjadi alat-Mu dalam rangka menyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati mereka dalam setiap pelayanan, khususnya majelis jemaat-Mu di tempat ini. Juga tim program Lentera Malam di jemaat ini. Biarlah mereka senantiasa bersuka cita menjalani pelayanan ini dan melakukannya demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang menikmati pelayanan ini. Kiranya hidup mereka pun dipulihkan. Hidup mereka pun terus bersuka cita di dalam nama-Mu. Ini syukur kami ya Bapa. Bersyukur atas firman-Mu. Bersyukur atas kehidupan. Bersyukur atas kekuatan daripada-Mu. Bersyukur atas setiap berkat-Mu yang boleh kami terima dan kami nikmati dalam hidup ini. Ampunilah kami dan layakkanlah kami untuk selalu datang menyembah Engkau. Di dalam kasih Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.